Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek website kami yang berjudul Analisis Sistem Distribusi Air Bersih di PDAM Tirta Marta Yogyakarta, yang beranggotakan kelompok. Untuk saya sendiri, Abdurrahman. Halo, nama saya Bagus Adi, NIM saya 1218393. Halo, saya Hasan Krisnawan, NIM 12184802. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, untuk controller kami ada 8, yaitu dashboard admin, data barang, invoice, out, dashboard, kategori, registrasi, welcome. Dan untuk modelnya ada 4, yaitu model out, model barang, model invoice, model kategori. Selanjutnya untuk database kami beri nama air bersih. Untuk tabelnya tab TP barang, TP invoice, TP pengajuan, TP pesanan, TP user. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk controller dashboard admin. Public function construct, parents construct berfungsi agar user atau admin tidak bisa mengakses halaman admin melalui URL tanpa melalui login. If this session user data role ID tidak sama dengan 1, seperti halnya role ID tidak sama dengan 1, maka akan menampilkan flash data yaitu Anda belum login. Maka akan diredirect ke out login. Dan kemudian jika proses login benar, maka akan memproses public function index, yaitu this load view dashboard. Controller data barang, public function index, function ini akan meload data barang dari model barang dan menampilkan data barang dari database, kemudian di resolve dan akan meload view data barang. Public function tambah aksi berfungsi sebagai fitur tambah data barang, nama barang, this input, kemudian post ke nama barang, begitupun seterusnya. Untuk gambar config upload path ini untuk konfigurasi direktori penyimpanan, yaitu ke folder upload. Dan untuk config allow tipe ini untuk format gambar yang bisa diupload. Dan config bawahnya ini sebagai ukuran resolusi gambar agar bisa sama semua. Selanjutnya di sini kita akan memanggil library upload karena kita ingin mengupload file, jadi kita buat this load library upload dan memanggil config di atas tadi. Kemudian if apabila gambar gagal diupload, maka akan muncul tulisan gambar gagal diupload. Kemudian data semua di atas kita masukkan ke dalam array, yaitu nama barang dan seterusnya. Kemudian diinputkan ke TP barang melalui model barang dan di redirect ke admin data barang index. Kemudian function edit ini berfungsi untuk mengedit data barang yang ada di admin tadi. Where sama dengan array, ID barang sama dengan ID data barang, this model barang, kemudian function edit barang yang ada di model, where TP barang, result, dan meload view edit barang. Kemudian public function update, ID sama dengan this input post ID barang, dan begitupun seterusnya. Kemudian data edit barang di atas tadi kita masukkan ke dalam array, yaitu nama barang dan seterusnya. This model barang update data, where data TP barang, kemudian di redirect admin data barang index. Selanjutnya public function hapus, yaitu where sama dengan array ID barang, ID, this model hapus data, where TP barang, kemudian di redirect ke admin data barang index. Selanjutnya public function detail. Function detail ini untuk melihat data barang secara detail.
yaitu data barang, this model barang, detail barang ID. Kemudian meload view detail barang. Ya, kemudian untuk control invoice. Control invoice ini berfungsi sebagai notice ketika ada pesanan dari user, maka akan masuk ke fitur invoice ini. Public function index data invoice, this model invoice tampil data. Kemudian load view invoice-nya. Kemudian lanjut ke model invoice, public function index, lalu kita simpan ke dalam inputan dari view pembayaran ke nama this input post nama, alamat this input post alamat. Kemudian dimasukkan ke dalam array agar masuk ke dalam view invoice, dan selanjutnya diinsertkan ke TB invoice. Setelah dimasukkan ke TB invoice, pesanan itu kita masukkan ke dalam TB pesanan. Itu array data, array kita masukkan ke dalam array, selanjutnya kita masukkan ke dalam TB pesanan. Kemudian public function tampil data, dan data diambil dari TB invoice. Selanjutnya public function detail invoice ID invoice, yaitu untuk melihat detail pesanan. Variable data invoice, this model invoice ambil ID invoice, ID invoice. Variable data pesanan, this model invoice ambil ID pesanan. Kemudian lanjut ke model invoice, public function ambil ID invoice, ID invoice result, this db where ID invoice limit 1 get db invoice. Kemudian kita return ke variable result tadi row, else return false. Public function ambil ID pesanan, ID invoice result, this db where ID invoice get db pesanan. Kemudian di return ke variable result else return false. Di sini saya akan menjelaskan kontrol pada bagian dashboard. Yang pertama ada function contracts yang berfungsi agar user atau admin tidak bisa mengakses halaman admin melalui URL tanpa melalui login, seperti halnya role ID. Tidak sama dengan 2, maka akan menampilkan flash data lalu akan di redirect ke autentikasi login. Lalu selanjutnya ada function tambah keranjang. Untuk menambah keranjang ada function detail keranjang untuk melihat detail keranjang, dan hapus keranjang untuk memadakan barang, dan function pembayaran untuk melihat pembayaran. Lalu ada function proses pesanan untuk melihat proses pemesanan, dan yang terakhir ada proses detail untuk melihat detail barang yang sudah kita pilih. Lalu di sini ada kategori dari controller. Yang pertama ada function air minum, selanjutnya ada function tangki air, function pasang baru untuk memasang baru, dan info pasang baru untuk melihat info tentang pemasangan baru. Lalu tentunya ada function profil untuk melihat profil yang sudah kita pilih. Yang pertama adalah out.php. Di sini kodenya terdapat this from validation set rules. Set rule yang digunakan untuk memeriksa apakah isian dari username tersebut sudah terisi atau belum. Selanjutnya this from validation set rule password. Sini adalah digunakan untuk memeriksa apakah isian data dari from password sudah terisi atau belum. Selanjutnya adalah this load view template yang digunakan untuk menampilkan atau memanggil data view template. Yang kedua adalah this load view from login yang digunakan untuk menampilkan atau memanggil data from login yang berada dalam view. Yang ketiga adalah this load view template footer yang digunakan untuk menampilkan atau memanggil data template footer yang berada di dalam view.
Yang selanjutnya adalah out this model out check model underscore out dan cek login yang digunakan untuk melakukan pengecekan data login yang berada dalam model out. Selanjutnya adalah di session set plus data pesan. Ini adalah untuk menampilkan pesan username atau password Anda salah, yang dimana pengguna atau user ini salah melakukan penginputan data dalam username atau password. Di situ pengguna akan mendapatkan pesan username atau password Anda salah. Selanjutnya adalah di session set user data username. Di sini adalah untuk mendapatkan data username dari pengguna sendiri. Yang selanjutnya adalah di session set user data role ID. Di sini ada role ID yang dimaksud adalah hak akses dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya adalah save out role ID, yang dimana pengguna akan mendapatkan hak akses dari login tersebut. Misalnya pengguna adalah admin, maka pengguna akan masuk dalam halaman dashboard admin. Selanjutnya adalah dimana jika pengguna mendapatkan akses adalah pembeli, maka pengguna akan masuk ke dalam halaman utama dari distribusi RBC. Selanjutnya adalah public function mode. Di session destroy ini digunakan untuk melakukan penghapusan data username atau password dari pengguna yang berada di dalam form login ketika pengguna melakukan login pada halaman dashboard admin maupun halaman utama dari web distribusi RBC. Yang kedua adalah registrasi.php. Di sini coding terhadap function this from validation set rule. Nama di sini juga sama tadi, adalah untuk melakukan pengecekan isian data yang terdapat pada form nama apakah sudah terisi atau belum. Di sini selanjutnya adalah from validation set rule username. Di sini juga sama tadi, untuk melakukan pengecekan apakah data di from username sudah terisi atau belum. Selanjutnya yang ketiga adalah from validation set rule password 1, untuk melakukan pengecekan isian data password apakah sudah terisi atau belum. Yang keempat adalah from validation set rule password 2 adalah ini untuk mengulangi password untuk melakukan pengecekan terhadap isian password 2 apakah sudah terisi atau belum. Di sini jika password 2 tidak sama dengan password 1, maka pengguna akan mendapatkan pesan password tidak cocok. Selanjutnya di slot view template header adalah untuk menampilkan atau memanggil data view template. Yang kedua adalah di slot view registrasi, untuk menampilkan atau memanggil data view registrasi. Di slot view template untuk menampilkan data atau memanggil data template footer. Selanjutnya adalah data array ID nama di input post itu akan menampilkan inputan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web distribusi RBC yang sudah kita buat. Untuk yang pertama ini adalah halaman login dari web distribusi RBC. Di sini pengguna atau admin harus memasukkan username atau password jika ingin masuk ke dalam halaman utama atau halaman admin. Di sini pengguna atau admin bisa mengisi username atau password dengan mengklik tulisan belum punya akun yang berada di bawah tombol login. Ini adalah halaman dari daftar akun. Jika pengguna belum mempunyai username dan password, di sini pengguna harus mengisikan nama, username, password, dan mengulangi password yang sudah diisi. Di sini pengguna bisa mengisi dengan
nama dari pengguna, misalkan namanya adalah dan mengisi username sesuai keinginan dari pengguna. Di sini pengguna harus mengisikan password sesuai dari keinginan pengguna. Di sini pengguna harus mengulangi password yang tadi sudah diisi sesuai dengan isian dengan benar. Jika pengguna tidak mengisi dengan benar, maka terjadi kesalahan dan dapat sistem akan memberikan pesan bahwa password tidak cocok, misalkan seperti ini. Ini adalah contoh dari jika pengguna atau user salah memasukkan password, pengguna akan mendapatkan pesan password yang telah dimasukkan tidak cocok. Jika kita ulangi, jika password sudah terisi dengan benar, maka pengguna bisa mengklik daftar dan kembali masuk dalam halaman login. Di sini pengguna dapat memasukkan username yang sudah dibuat tadi. Di sini pengguna juga, jika pengguna sudah memasukkan password dan username dengan benar, maka pengguna dapat masuk ke dalam halaman utama dari web distribusi air bersih. Di sini bisa dilihat di atas sebelah kanan terdapat keranjang belanja dan di pojok kanan atas terdapat tombol logout. Untuk di sebelah kiri di sini terdapat kategori air minum, tangki air, daftar pasang baru, info pasang baru, info gangguan air, pengaduan, dan kontak. Untuk kategori air minum ini terdapat air minum botol, air minum gelas, air galon, dan galon. Di sini pengguna dapat lihat terdapat harga, tambah keranjang, dan detail. Di sini jika pengguna atau user mengklik tombol detail, di sini pengguna akan masuk dalam detail produk. Di sini juga terdapat nama produk, keterangan, kategori, stok, dan harga. Di sini jika pengguna ingin menambahkan dalam keranjang, pengguna bisa mengklik tambah keranjang dan secara otomatis keranjang belanja yang berada di atas sebelah kanan akan terisi dengan otomatis. Di sini pengguna dapat melihat keranjang belanja, nama produk, jumlah, harga, subtotal dari harga yang sudah diisi. Di sini jika pengguna atau pembeli tidak jadi dalam membeli produk air minum ini, pengguna dapat mengklik hapus keranjang dan secara otomatis akan terhapus di keranjang belanja. Sini misalkan pengguna ingin membeli air minum gelas, secara otomatis juga akan masuk dalam keranjang belanja. Dan jika ingin langsung melakukan pemesanan atau pembayaran, pengguna bisa mengklik pembayaran dan di sini terdapat input alamat pengiriman dan pengarahan. Di sini pengguna harus mengisi nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, jasa pengiriman, metode pembayaran, dan langsung mengklik pesan. Di sini jika pengguna sudah membeli produk, pengguna bisa mengklik lapor. Dan untuk selanjutnya adalah untuk tampilan admin. Di sini admin bisa masuk. Di sini terdapat satu promosi, tetapi bisa digunakan untuk dua pengguna, yaitu pengguna untuk membeli dan satu lagi pengguna untuk admin. Di sini admin masuk dengan memakai username admin dan memasukkan password. Dan ini adalah tampilan untuk
halaman admin. Di sini juga sama, di sini sebelah kanan terdapat tombol logout dan sebelah kanan terdapat dashboard data barang dan infos. Untuk data barang sendiri, di sini adalah data barang yang ditampilkan di halaman utama. Di sini terdapat air minum botol, air minum gelas tangki, air galon dan galon. Di sini bisa juga melihat dari detail produk. Ini adalah bisa mengedit data dari barang, bisa mengganti nama barang, keterangan, kategori, harga, dan stok. Di sini juga admin bisa menambahkan barang jika ada tambahan barang baru atau untuk kemudian input data barang. Nah, di sini terdapat form input produk, yaitu admin harus mengisi nama barang, keterangan kategori, harga, stok, dan harus menambahkan gambar dari produk yang ingin ditambahkan. Selanjutnya adalah halaman invoice. Di sini adalah invoice dari pemesanan produk, atau dari histori pembelian produk. Di sini contohnya adalah rangkuman dari Sasan, alamat pengiriman Kulon Progo, kota Yogyakarta, tanggal pemesanan dan batas pembayaran. Dan bisa melihat dari pemesanan dari pembeli, kami bisa melihat dari pembelian buat produk yang dibeli oleh pembeli. Sini sangat Rahman tadi membeli air minum botol, ada di barang, nama produk, jumlah pemesanan, harga satuan, dan contoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.